Seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi, Jawa Timur menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Korban dugaan perundungan Fatir Arya Adinata, 12 tahun, siswa sekolah dasar negeri 09 Tambun Selatan Bekasi, meninggal dunia pada Kamis. Jadi sekarang itu kita akan membahas mengenai dehumanisasi pendidikan dalam perspektif Ibnu Sina, di mana realitas sekarang ini tanpa kita sadari bahwa pendidikan itu bukan tempat untuk belajar, bukan tempat kita untuk berkembang, tetapi tempat untuk seseorang itu membuat takut gitu, kayak seseorang itu terancam di lingkungan pendidikan itu karena adanya bullying, terus perlakuan yang tidak memanusiakan manusia. Betul sekali ya yang dibilang oleh Vicky. Lingkungan pendidikan sekarang itu banyak sekali terjadi kejadian seperti bullying, diskriminasi, tekanan nilai, perbandingan antar siswa, bahkan kekerasan verbal yang dianggap biasa dan dijadikan sebagai bahan candaan. Ya, jadi sebelum kita lebih dalam lagi dia mengenai dehumanis, tentunya kita pasti bertanya-tanya, dehumanis itu apa sih? Jadi saya jelasin sedikit ya Vicky tentang dehumanisasi. Dehumanisasi itu adalah kondisi ketika seseorang itu tidak diperlakukan seolah-olah itu tidak memiliki nilai sebagai manusia, atau bisa dikatakan tidak memanusiakan manusia. Dalam dunia pendidikan biasanya itu muncul ketika siswa itu dikucilkan, diremehkan, dibanding-bandingkan, dan terkadang itu siswa kehilangan percaya dirinya karena lingkungan sekitarnya. Seperti yang kita bicarakan tadi nih, bahwa sekolah itu kan seharusnya membuat menjadi rasa aman dan nyaman gitu ya, untuk belajar, untuk kita berkembang gitu. Tetapi nyatanya bagi sebagian orang itu untuk menjadikan tempat itu sebagai rasa ancaman, sebagai rasa takut. Iya, memang benar ya, kenyataannya sekarang itu masalah yang terjadi seperti sekarang ini pernah menjadi perhatian dalam pemikiran salah satu tokoh pendidikan Islam, yaitu Ibnu Sina. Jadi dalam pemikirannya Ibnu Sina, beliau itu menjelaskan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tetapi membahas mengenai pembentukan akhlak dan bagaimana cara kita memperlakukan manusia. Sekali karena itu pemikiran Ibnu Sina sebenarnya sekarang itu masih relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, terutama dalam melihat berbagai bentuk dehumanisasi di lingkungan sekolah. Jadi salah satu pemikiran Ibnu Sina itu yang berkaitan dengan dehumanisasi pendidikan yaitu pendidikan akhlak, di mana pendidikan itu bukan hanya berfokus pada ilmu pengetahuan saja atau kecerdasan, tetapi bagaimana manusia itu membentuk akhlaknya, terus bagaimana sikap manusia dalam memperlakukan manusia lainnya. Ya, betul banget ya Vicky. Digunakan akhlak itu seharusnya itu sebagai fondasi awal untuk seseorang itu bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Ya, jika dikaitkan dengan kondisi sekarang ini ya, bahwa masih banyak siswa yang masih mendapatkan perlakuan seperti itu. Kayak sebenarnya itu kayak bullying, terus kayak kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal. Iya, betul banget ya. Bahkan melihat kondisi seperti itu saat ini tuh miris banget, di mana dunia pendidikan itu kan seharusnya memberikan rasa yang nyaman aman, tapi malah memberikan rasa ketakutan dan rasa tidak nyaman kepada siswanya. Sudah banyak kasus seperti bullying, terus kekerasan verbal itu di sekolah. Bahkan korban yang mengalami bullying dan kekerasan itu sampai merasa trauma, bahkan ada yang merenggut nyawa. Padahal ya tindakan seperti ini tuh bukan untuk kayak keren gitu, terlihat keren, tapi tindakan yang menunjukkan hilangnya nilai akhlak
tapi ternyata dehumanisasi dalam pendidikan bukan hanya terjadi antar siswa saja. Dalam lingkungan belajar dan para guru juga memiliki peran besar terhadap bagaimana siswa itu diperlakukan di sekolah tersebut. Benar sekali. Karena itu Indonesia itu bukan hanya menjelaskan mengenai pendidikan akhlak saja, tetapi mengenai konsep guru dalam pendidikan, di mana jadi seorang pendidik itu harus menjadi teladan yang baik, terus bersikap sabar, serta memahami kondisi siswanya. Iya, betul sekali ya. Terkadang memang perilaku siswa itu tidak hanya dari lingkungannya saja, tetapi dari guru juga memiliki peran yang sangat penting untuk membangun akhlak siswa tersebut. Namun realitanya masih ada lingkungan pendidikan yang dipenuhi dengan adanya tekanan, terus kayak membandingkan siswa A dan siswa B, terus bahkan ada ucapan yang menyakitkan mental seseorang. Ya, contoh kasus nyatanya itu ada seorang guru yang selalu membanding-bandingkan bahkan menganak-emaskan siswa yang lebih pintar, nilainya bagus, dan ada contoh kasus lagi seorang guru bilang kamu jadi anak kok bodoh banget, terus mau jadi apa kamu? Juga ada contoh lainnya, jadi bahkan ya ada guru yang membandingkan fisik siswanya, misalnya itu seperti siswa A, siswa A lebih ganteng ya, siswa B lebih cantik ya, dan itu selalu diutarakan. Ya, bahkan perilaku seperti ini itu keluar dari mulut seorang pendidik. Kondisi seperti ini ya menjatuhkan mental peserta didik dan hilangnya rasa kepercayaan dari peserta didik tersebut. Iya, betul sekali. Jadi dengan adanya kasus-kasus tersebut itu sangat berkaitan dengan pemikiran Ibnu Sina, di mana guru itu seharusnya menjadi ruang yang aman untuk setiap siswa. Ya, betul. Karena pada dasarnya pendidikan bukan hanya tentang mengajar materi atau mengajar nilai akademis saja, tetapi bagaimana lingkungan pendidikan itu terjadi. Pendidik itu mampu membuat seseorang merasa dihargai dan diperlakukan layaknya seorang manusia. Ya, betul sekali ya. Tapi ya sayangnya realita yang terjadi justru menunjukkan bahwa manusia banyak melakukan tindakan dehumanisasi yang dianggap biasa di lingkungan pendidikan, seperti bullying, kekerasan, membandingkan, ucapan yang tanpa sadar bisa melukai mental seseorang. Ya, jadi kalau misalkan kondisi seperti ini masih dianggap biasa gitu, dianggap normal, itu akan berdampak bagi peserta didik, akan kehilangan kepercayaan dirinya dan gangguan psikologi peserta didik. Ya, jadi ya dipikir lagi, sebenarnya pendidikan itu bukan hanya tentang nilai, ranking, dan seberapa besar seseorang itu di kelas, tapi juga tentang bagaimana seseorang itu memperlakukan sesama manusia. Ya, dari pemikiran Ibnu Sina itu yang kita bahas tadi, bahwa kita dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi mengenai akhlak dan nilai kemanusiaan. Ya, jadi artinya tindakan seperti bullying, kekerasan sebenarnya itu bertentangan ya dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa dehumanisasi dalam pendidikan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan, terutama di lingkungan pendidikan. Nah, dari bahasan tadi kita jadi masalahnya menurut kalian, apakah lingkungan pendidikan itu saat ini sudah benar-benar menjadi ruang yang